Sagu adalah ibu. Sagu yang memberi makan setiap kehidupan. Sagu adalah tanamannya para dewa, di mana sagu memberikan manfaat yang besar bagi mereka. Jika bicara Raja Ampat, berarti bicara Salawati ada di sana, di mana Salawati adalah bagian dari surga kecil yang sebenarnya kurang dieksplor oleh banyak orang. Pulau ini merupakan pusat dari salah satu kerajaan yang dulu ada dan berpusat di Samate. Salawati sejak dahulu telah dikenal dan termasuk dalam tempat penting dalam percaturan di jalur rempah pada abad 18 dan 19. Papua memang memiliki kekayaan alam yang memikat, mulai dari pegunungan dan lembah-lembah hingga ke pesisir seperti di wilayah Raja Ampat. Namun ada satu hal yang sering terlupa, bahwa sebenarnya Papua khususnya alam yang ada adalah sumber mata pencarian dan bahan makanan bagi penduduknya. Keragaman pangan yang ada sebenarnya membuat Papua tak perlu mendapatkan pasokan pangan dari luar. Mereka sangat mencukupi dengan hasil hutan yang ada. Salawati ini pulau yang komplit, seperti di wilayah pesisir sebelum kita masuk itu banyak tanaman bakau dengan berbagai macam jenis, termasuk jenis nipah. Ketika kita bergerak ke atas sudah mulai banyak tanaman-tanaman lain seperti rotan, karena rotan fungsinya untuk menyimpan sumber air. Kita mulai bergerak ke atas lagi, sudah mulai dapat tanaman-tanaman seperti sagu dan spesies tumbuhan-tumbuhan lain di pinggiran sagu, seperti sayur pakis, paku. Secara alamiah, sagu tumbuh baik di Papua dan produktivitasnya tinggi dibandingkan sawit dan padi yang merupakan komoditas utama di Indonesia. Sagu lebih hemat dalam pemakaian dan penyerapan air. Sagu adalah perlambangan suburnya tanah. Sagu juga baik bagi ekosistem Papua. Emisi yang dihasilkan dari pembibitan hingga panen, pati sagu hanya menghasilkan emisi 214,75 ton per hektar per tahun. Untuk kelapa sawit 406,8 ton per hektar per tahun, sedangkan padi 322,3 ton per hektar per tahun. Untuk menghasilkan produk 1 ton sagu membutuhkan sekitar 0,05 hektar lahan dibandingkan dengan sawit yang membutuhkan 0,42 hektar, kemudian padi 0,17 hektar. Sedangkan untuk kesehatan, sagu memberikan banyak energi, mencegah penyakit jantung, memperlancar sistem pencernaan, meningkatkan kesehatan tulang dan sendi, serta meningkatkan performa tubuh saat berolahraga. Sagu itu sendiri sebenarnya memberi stok makanan bagi masyarakat adat di situ untuk 1 tahun dalam 1 pokok batang. Dan itu membentuk karakter manusianya sendiri. Badannya berbeda dengan teman-teman di wilayah pegunungan. Mereka dengan notabene yang pekerja keras juga, tapi makanan mereka beda. Biasa umbi-umbian, rata-rata badannya tidak terlalu tinggi tapi bodinya kekar dan pendek. Itu membentuk karena pola makan dengan bahan makan apa yang mereka makan. Jadi kini saatnya kita lebih beralih ke pangan lokal yang memiliki banyak manfaat ini. Kami orang Papua tumbuh dan besar dengan sagu. Banyak ragam makanan yang sebenarnya bisa diolah dari sagu. Inilah primadona makanan di masa mendatang. Namun sedikit sekali yang meliriknya. Bahkan banyak masyarakat Papua memulai meninggalkan itu sebagai bagian dari pangan lokal.
Karena itu, mari kita bersama-sama mama-mama di Salawati mencari sagu dan mengolahnya menjadi makanan yang lezat. Saya kini bersama mama-mama yang cantik di Salawati untuk mengumpulkan makanan-makanan dari hutan yang ada di sekitar sini. Yang jelas kami akan menebang sagu, mulai menokoknya dan mengolah menjadi beragam makanan yang lezat. Anak, kau ikut ipong itu baru kasih ke sini. Ini adalah proses yang dilakukan saat penebangan sagu. Bukan hanya sekedar memanennya, namun syarat makna saat sebuah pohon sagu ditebang. Jadi ini memang salah satu proses untuk mengerjakan sagu di hutan sagu, di mana masyarakat menggunakan alat-alat untuk memudahkan pekerjaan mereka memangkur sagu, dan proses untuk memerah sagu itu menggunakan alat-alat yang ada di hutan itu sendiri. Jadi inilah bagian dari processing masyarakat di Salawati mengerjakan sagu itu sendiri. Demikian pula saat menokok sagu. Ini saat-saat krusial bagi kita untuk mendapatkan hasil yang baik. Seperti saat menebang, bukan hanya memanen, namun banyak filosofi yang ada yang kita bisa ambil saat sagu kita panen. Inilah mengapa saya mengerjakan food mapping di Papua. Sebab jika digali, banyak sekali harta-harta terpendam di bidang kuliner ini yang ada di Papua. Ini saya ada temukan satu daun. Daun ini biasa di Papua, masyarakat Papua biasa pakai untuk sebagai pengawet makanan atau buah-buahan. Tak hanya sagu, inilah bahan-bahan lain yang bisa kita panen langsung dari hutan. Dan sebenarnya ulat sagu ini proteinnya tinggi, jadi ulat sagu juga bisa dimakan dalam keadaan segar. Saya yakin orang-orang di sini sering makan. Rasanya sama seperti leci, manis dia. Hutan adalah pasar bagi orang Papua berbelanja tanpa mengeluarkan uang. Jadi semua yang ada di hutan sagu ini sudah kita cover ke dalam satu produk yang kita berbelanja di pasar itu sendiri. Dan hari ini apa yang tadi kita cari di hutan sagu itu kita mengelola jadi makanan-makanan yang akan disantap oleh keluarga-keluarga yang selalu berhubungan dengan sagu itu sendiri. Dan saya akan mengelola beberapa menu yang saya belajar di daerah lain. Dan hari ini juga mama-mama akan mengelola apa yang orang Salawati sering mengerjakan di dalam hutan sagu itu sendiri. Yang saya masak ini kebiasaan masyarakat di Korowai, yaitu daun pakis atau daun paku dicampur dengan daun pakis sama ulat sagu. Ulat sagu ditambah sagunya sendiri.
sebagai topping, jadi dia kelihatan akan seperti sagu bakar. Cuma yang di sini yang menjadi catatan itu kita pakai garam dari pohon nipah, dan ini salah satu penambah rasa yang tersedia di alam dan tinggal kita gunakan. Dan ini juga bukan dari hasil garam laut yang notabene mungkin mengandung bahan kimia lain atau timba dan yang lain-lain. Mengajarkan mama-mama mencari bahan makanan dari hutan, membuat garam nipah dan produk-produk lain yang ada di hutan. Disinilah peran maestro untuk menggali pangan lokal yang ada dan mengolahnya dengan cara tradisional untuk hasil kekinian. Bagi saya, masakan Papua bukan hanya meramu bahan-bahan yang ada, tetapi lebih pada pencarian jati diri, mengenang leluhur, dan memanfaatkan dengan bijak hasil yang keluar dari tanah pertiwi Papua. Tadi dari hasil kita jalan cari sayur-sayur dalam hutan sagu, dan hasilnya seperti yang tersaji di depan kita. Ini sayur yang dimasak menggunakan bambu oleh masyarakat yang ada di dusun ini, yang ada di Salawati ini sering menggunakan bambu sebagai media masak. Dan ini juga sagu yang dimasak menggunakan bambu, dan yang ini menggunakan daun torotan. Dan ini punya aroma dengan rasa yang berbeda-beda. Sedangkan yang ini yang dari hasil olahan dari saya sendiri yang saya dapat dari daerah lain yang sama juga mempunyai dusun sagu. Dan ini ulat sagu yang kita tadi panen, hasilnya bisa dibuat dalam bentuk sate atau dibakar, ataupun paling banyak dicampur seperti yang ada ini di dalam sagu. Nah, kami berharap bapak-bapak yang tadi hidup ini terlibat dalam kegiatan kita, mari datang makan ini ramai-ramai. Ayo, yang ada di sana silakan merapat ke sini. Dia tunggu lagi. Si mama udah makan dapat lagi. Rasanya enak, sagu dengan sayurnya enak. Ini makanan yang paling kita kerjakan dari sagu, terus makan itu enak. Seperti bumbu yang modern. Jadi dari zaman dulu ternyata kita punya nenek moyang itu sudah meracik bumbu dengan bahan-bahan dengan yang ada, dan rasanya sama seperti kita pakai bumbu penyedap yang sekarang. Ternyata ulat sagu dibakar begini, semakan dengan sagu dengan sayur, itu sudah memenuhi 3 unsur yang dibutuhkan manusia, yaitu karbohidrat, vitamin, dan protein. Protein itu terkandung dari ulat sagu itu sendiri. Jadi satu tanaman itu bisa menghasilkan apa-apa yang tumbuh di pinggir dia untuk menopang tanaman itu sendiri. Sagu sendiri punya 4 manfaat, yaitu sandan, pangan, papan, dan ekosistem. Karena sagu tadi sebagai sandan, daunnya biasa dibuat sebagai pakaian. Dibilang papan, dari daun sagu menjadi atap rumah, pelepas sagu menjadi dinding rumah, dan gabahnya menjadi lantai rumah untuk mereka tinggal. Dan yang keempat itu ekosistem, di mana sagu tumbuh di situ ada air. Dengan hasil dari air itu, sagu akan mensuplai air bersih kepada sungai, dan sungai akan mendapatkan air yang baik untuk tempat ikan hidup dan juga sayur-sayuran lain yang dibutuhkan oleh masyarakat suku yang ada di Salawati ya. Kami berharap masyarakat Papua harus mulai menanam kembali sagu dengan menjaga apa yang ada di lingkungan mereka, karena sagu adalah sumber kehidupan bagi mereka itu sendiri, karena di mana sagu tumbuh di situ ada air. Mari kita makan sagu, dan kita berharap generasi muda jangan menganggap bahwa sagu adalah bagian yang nomor 2 atau sagu adalah makanan kampungan. Mari kita mendorong sagu menjadi sesuatu yang keren. Kita bersama-sama menjaga apa yang menjadi punyamu, baik di Papua, baik di Indonesia lain. Yang menjadi punyamu harus kalian bangga dengan apa yang menjadi punya kalian.